Selamat malam, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung di dalam persekutuan maupun juga pembelajaran pada malam hari ini, pembinaan warga jemaat. Biarlah kita semua boleh belajar tentang bersekutu yang malam hari ini akan disampaikan oleh Pak Dwi Narwanto. Istilah yang sering kita gunakan dalam konteks kita sebagai murid Kristus, sebagai orang Kristen yang bisa dikatakan merujuk pada hubungan kebersamaan, persatuan antara sesama orang percaya gitu ya, yang nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Dwi Narwanto gitu ya. Nah, untuk membuka kegiatan kita ataupun juga persekutuan kita pada malam hari ini, mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, yang kami sembah, di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja kami, biarlah kami boleh belajar bersama tentang bersekutu. Biarlah Tuhan membuka hati, pikiran kami untuk lebih memahami apa yang Tuhan kehendaki, dan kami dalam konteks pemahaman kami boleh senantiasa membina hubungan yang lebih erat dalam persekutuan kami, di dalam kami memuliakan Engkau, baik dalam persekutuan, di dalam kegiatan kami di gereja maupun juga dimanapun kami berada, di tempat pekerjaan, di perjalanan, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan memberkati Pak Dwi di dalam menyampaikan firman-Mu, di dalam menyampaikan pengertian tentang bersekutu ini. Biarlah Tuhan memimpin kami semua dan kami percayakan di dalam segala hal yang kami lakukan, kami serahkan untuk Ibu Lidiatin yang terjebak macet maupun juga rekan-rekan dalam perjalanan pulang setelah melakukan latihan, biarlah Tuhan juga berkati. Kami percayakan semuanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak berlama-lama, kita segera mendengarkan Pak Dwi Narwanto. Silahkan, Pak Dwi. Puji Tuhan, saya bersyukur malam hari ini ada kesempatan istimewa bagi saya. Jadi kira-kira bulan Januari yang lalu, Bu Lidiatin WA saya, Pak Dwi bisa nggak menyampaikan apa materi pembinaan warga jemaat. Saya berpikir apakah saya pantas menyampaikan pembinaan warga jemaat, saya pun seharusnya harus dibina gitu. Tapi dan kemudian saya pikir, saya tanya, Bu, ada temanya nggak Bu? Kemudian saya dikirim tema sekaligus materinya. Waduh, materinya bersekutu. Jujur, saya dengan istri saya, alasan utama kami berdua masuk dalam komunitas GKM Pengharapan adalah karena kami terkesan dengan bersekutu. Jadi saya pikir kalau saya harus berbicara, menyampaikan sesuatu tentang bersekutu di teman-teman GKM Pengharapan, rasanya hampir-hampir seperti ngajarin ikan berenang atau saya nguyain segoro. Karena saya melihat sebetulnya persekutuan yang terjadi di GKM Pengharapan adalah sangat luar biasa yang selama ini belum pernah saya temukan seperti kita ketahui saya bergereja berpindah-pindah saya nggak pernah mengalami seperti ini. Nah, tapi hal yang menarik kenapa saya terima tawaran untuk menyampaikan persekutu karena saya sebenarnya pengen belajar bersama-sama dengan teman-teman. Nah, kita sudah belajar dari 5 bulan 4 bulan yang lalu. Yang pertama apa namanya mengenai saat teduh, ya kan? Habis saat teduh kemudian Pak Anton, kemudian Bu Lucy mengenai firman, kemudian eh, Pak Theo mengenai doa, kemudian Pak Rudi mengenai bersaksi.
Kalau kita pelajari, keempat hal ini semuanya bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Ya, bisa saat teduh sendiri, kita bisa baca firman sendiri, kita bisa berdoa sendiri, kita bisa bersaksi sendiri. Tetapi malam hari ini kita belajar namanya bersekutu. Yang namanya bersekutu tidak mungkin sendiri. Pasti ada pribadi-pribadi lain selain diri kita untuk kita menjadi bersekutu. Nah, yang menarik, ayat yang disiapkan adalah Yohanes 3 ayat 3. Selama ini saya berpikir kalau namanya bersekutu adalah orang selalu pilihnya Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya bila kamu berdiam dengan rukun. Tetapi malam hari ini kita belajar dari Yohanes 3 ayat 3. Kita tahu semuanya bahwa ini adalah peristiwa ketika Nikodemus, seorang Farisi, datang malam-malam kepada Tuhan Yesus. Dia pasti kalau datang siang malu, karena orang Farisi itu tidak suka dengan Tuhan Yesus. Tetapi dia datangnya malam-malam supaya tidak diketahui orang. Dan mari kita sama-sama baca Yohanes 3 ayat 3 dibilang begini. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ketika saya renungkan hal ini, saya berpikir, apa hubungannya melihat kerajaan Allah dengan persekutuan? Jadi saya teringat, Bapak Ibu Saudara, saya kecil SD sampai SMP, saya bersekolah minggu di sebuah gereja kecil di namanya Pecangan, GKMI Pecangan, karena SMA saya nggak pernah ke gereja. Jadi saya belajar dari sekolah minggu itu seperti kita ketahui bersama bahwa eh, profil jemaat GKMI adalah terutama daerah-daerah Jepara, Pecangan, Kudus, Pati itu didominasi oleh saudara-saudara kita etnis Tionghoa. Ya, jadi kalau pagi-pagi saya belajar, hari Minggu saya belajar, diajarin nyanyi apa namanya? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ketika itu saya hanya bersekolah minggu. Malamnya, bapak saya sama pegawai di PTW tapi tidak dapat rumah dinas, jadi kami tinggal di kampung. Saya dengan teman-teman kampung saya berjalan keliling, jalan-jalan nggak jelas gitu. Ada satu rumah guru sekolah minggu, saya kalau ketemu saya ingin minta maaf itu. Eh, di depannya ada bel tokonya Toko Jaya di dekat jembatan itu. Kalau Mas Anton dan Bu Retno ingat, itu Tensoplas. Saudara bisa membayangkan bagaimana dalam tangting, tangting, tangting terus. Padahal saya pagi-pagi diajarin nyanyi lagu sekolah minggu, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Ternyata dalam Yesus kita sekolah minggu saja. Di luar sekolah minggu saya tidak bersaudara dengan teman-teman, dengan guru sekolah minggu saya. Nah, tetapi saudara-saudara, ketika tahun 83, hampir 83 akhir saya ya tanda kutip bertobat, Yohanes 3 ayat 3 ini, semuanya berubah. Saya bisa dengan teman saya Koyambeng, saya ingat dengan teman saya Ang Shuling, saya bisa nyanyi Pengyu, Pengyu Yesu ini, Pengyu, Pengyu Yesu ini, Yesu ai Pengyu, Pengyu ai Yesu, Yesu tian tian ai Pengyu. Di saat yang sama dengan teman Batak saya, dengan teman Sunda saya bisa nyanyi. Gusti Yesus, anu maha suci, maha sabar, sareng maha asih. Juru selamat urang sarerea, hayu urang sembah menuju ke Pangeran. Dengan orang Batak saya 1 tahun kos satu kamar, saya bisa bersama-sama dengan orang Batak menyanyikan Odo hati uroni, Odo muali, Odo talana tutu, Odo sasude. Jadi batas-batas yang dibuat oleh manusia, saya katakan terbongkar dengan ketika saya bertobat. Dari Yohanes 3 ayat 3 yang tadi kita sama-sama baca. Saya ulangi.
Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, rupanya akar, apa namanya, dasar supaya kita bisa bersekutu itu adalah pertobatan. Tanpa pertobatan, saya mau katakan persekutuan yang kita buat adalah persekutuan yang semu. Selanjutnya, nah, apa sih sebenarnya persekutu itu gitu kan? Orang-orang Kristen kan di komplek-komplek banyak kita dengar persekutuan umat Kristen, misalnya Jatinegara Indah. Dulu saya di Bekasi ada namanya, karena nggak mau pakai persekutuan, sebenarnya sama aja. Dia pakai kerukunan umat Kristen Titian Asri. Mereka buat acara setiap Natal, mereka buat acara setiap Paskah, mereka buat kegiatan sosial, mereka memberikan apa namanya, bantuan sosial kepada satpam, kepada petugas kebersihan. Tetapi itu saya katakan hanyalah sebuah upacara. Supaya ada sebuah kegiatan, tapi pada dasarnya saya harus katakan secara jujur, tidak terjadi persekutuan antar pribadi. Persekutuan hanya terjadi ketika rame-rame, kumpul-kumpul, persekutuan. Nah, kita belajar malam ini persekutu itu seperti apa, ya? Ya, silakan Pak Niko. Nah, jadi persekutu adalah berhubungan sesama sebagai sesama anggota keluarga Tuhan. Jadi kalau tadi kita belajar ketika kita dilahirkan, saya Dwi Narwanto, anaknya Sunardi dan Mas Riah, itu sebagai keluarga Sunardi, itu keluarga di dalam dunia. Tetapi ketika saya lahir baru dengan Pak Edi, dengan Pak Anton, dengan saudara-saudara mungkin dari gereja yang lain, itu saya sebagai keluarga Tuhan, anggota keluarga Tuhan. Nah, saudara-saudara, eh, keluarga jasmani, yang keluarga jasmani itu ada batasnya. Keluarga jasmani ada batasnya, jadi keluarga jasmani ada batasnya ketika hanya sampai di dunia saja. Ya, dengan bapak saya, dengan saudara-saudara saya yang lain, ketika kita sampai di dunia, kita adalah keluarga. Tetapi di dalam keluarga rohani itu adalah hubungan kita berkelanjutan sampai kepada kekekalan. Amin. Nah, ada hal yang lain yang menarik dari persekutuan ini adalah ketika kita dilahirkan kembali, ketika itu ada satu hal yang kita dapatkan dari kelahiran kembali itu, yang pertama dari 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Silakan Brenda baca 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya, dengan dilahirkan kembali kita disebut anak-anak Allah. Ya, kita menjadi keluarga nama Allah. Kita sudah apa namanya, mendapatkan marga yang baru. Ya, bukan Tan, bukan si Humbing, bukan siapa Sastro Dirono, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, saya bacakan Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 saya bacakan. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi dengan dilahirkan kembali, dengan kata lain saya mau katakan, kita ini adalah adik-adiknya anak sulung. Ya, saya, istri saya, Pak Edi, atau siapapun yang hadir malam hari ini, kita menjadi keluarga, kita adalah adik-adiknya. Tolong dibacakan juga dari
Galatia 4 ayat 6 sampai 7, silakan. Kalau ada yang mau baca. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Saudaraku kok gak Galatia, bisa ditonton ya, Pak? Galatia 4 ayat 6 dan 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Terima kasih. Jadi, saudara, ketika kita dilahirkan kembali, kita mempunyai hak istimewa memanggil Allah itu Bapa. Ya, tidak mudah. Jadi kalau kita manggil Bapa, itu artinya dekat sekali dengan kita. Kemudian Roma 5 ayat 2. Mungkin ada yang lain mau baca? Saya baca, Pak. Silakan, Bu. Roma 5 ayat 2. Oleh dia Ya. kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, Bu. Ya. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, kalau kita baca ini ada satu kedekatan hubungan keluarga, ya. Jadi di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kemudian yang terakhir, dengan kita menjadi kelahiran baru, kita juga mendapatkan warisan keluarga. Itu bisa di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Silakan yang mau baca. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Kalau nggak ada saya bacakan. Saya baca. Silakan, silakan. Saya baca ya, Pak. Ya. 1 Petrus 1 ayat 3. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ya, terima kasih, Bu. Jadi ketika kita dilahirkan kembali, kita mendapatkan warisan, katakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ayat ini membuat saya sangat tenang apapun yang terjadi di masa depan. Saya nggak pernah takut karena Tuhan sudah sediakan hal yang luar biasa bagi saya. Nah, kemudian Efesus 2 ayat 19 saya bacakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi,
dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, tadi kita sebagai kakak sulung kita, kita sebagai anggota-anggota keluarganya. Korintus 12:13 bilang begini, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, baik orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh, baik orang Jawa, orang Batak, orang Tionghoa, orang Ambon, orang Papua. Kalau kita sudah dibaptis, kita adalah keluarga Allah, kita teman sepersekutuan. Jadi Bapak Ibu, bersekutu sebetulnya adalah berhubungan sebagai sesama anggota keluarga Tuhan. Ya, bersekutu adalah berhubungan sebagai sesama anggota keluarga Tuhan. Jadi ketika kita beriman di dalam Kristus, Tuhan menjadi Bapa kita, kemudian kita menjadi anak-anaknya, orang percaya yang lain, teman-teman dalam hari ini kita berbicara tentang komunitas GKI Pengharapan, orang-orang sekitar kita adalah saudari-saudari kita, dan gereja menjadi keluarga rohani kita. Jadi keluarga Tuhan termasuk orang percaya pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Saya sangat terkesan dengan istri saya ketika datang pertama ke Pengharapan itu disambut dengan luar biasa. Betul, saya jujur, salah satu dan satu-satunya pertimbangan kami masuk di dalam komunitas GKI Pengharapan adalah karena guyupnya. Kalau soal pengajaran saya tidak. Saya terus terang, saya dibesarkan dalam persekutuan, jadi saya biasa, mau kebaktian yang tepuk tangan, mau kebaktian yang kalem-kalem, bagi saya biasa saja. Tetapi persekutuan yang luar biasa ini, yang saya bilang harus kita pelihara terus. Jadi makanya di awal tadi saya bilang, waduh, ngomong persekutuan di depan GKI Pengharapan ya berat gitu ya. Tapi semuanya harus terjadi dan semua harus disampaikan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, tadi kan kita sudah tahu apa itu persekutu, ya. Kita lanjutkan dengan mengapa sih kita harus bersekutu. Nah, dalam hal ini kita tolong dibatasin ya, kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47, karena kita akan banyak belajar dari pasal ini, dari Korintus pasal Kisah Para Rasul 2 pasal 42 sampai dengan 47 ini. Mengapa kita bersekutu? Jadi kita bersekutu karena kita belajar dari kisah gereja mula-mula. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita belajar bersekutu karena kita mau meneladani jemaat mula-mula. Jadi kalau saya akan bacakan ayat 42-47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka, saya ulangi, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perikop ini ketika saya baca, dan mereka disukai semua orang. Pertanyaan besar bagi saya sampai saat ini, kenapa ketika kita beribadah banyak orang yang tidak suka dengan kita? Kenapa banyak gereja dilempari? Kenapa banyak orang Kristen dipersekusi? Saya jadi bertanya, dan mereka disukai semua orang. Apakah Alkitab salah? Pertanyaan besar bagi saya, saudara-saudara. Apakah Alkitab salah? Kalau dikatakan disukai semua orang, bukan disukai sebagian orang, tetapi disukai semua orang. Nah, ini sebetulnya pertanyaan besar bagi saya dan PR bagi kita semua. Karena kalau kita belajar di jemaat mula-mula, mereka disukai semua orang.
Nah, saya pelajari dari bersekutu ini paling tidak ada 4 hal. Ada 4 hal yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, alasan bersekutu adalah persaudaraan, ya. Kemudian di sana ada pengajaran, di sana ada penyembahan, dan di sana ada pelayanan. Jadi kalau hanya ada persaudaraan, itu namanya keluarga besar, belum disebut persekutuan. Kalau ada pengajaran saja, itu namanya sekolah. Kalau ada penyembahan saja bermacam, bisa penyembahan berhala, bisa penyembahan apapun juga. Kalau ada pelayanan saja, itu namanya biro jasa. Tetapi persekutuan dia harus mencakup 4 hal ini, yaitu persaudaraan, pengajaran, penyembahan, dan pelayanan. Kita akan lihat satu persatu. Pengajaran. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ya, jadi di dalam persekutuan harus ada yang namanya pengajaran. Ya, mungkin PWJ termasuk salah satu hal pengajaran. Mungkin di dalam ibadah ada khotbah, itu termasuk pengajaran. Jadi apa namanya? Eh, Pengajaran harus terjadi kalau di dalam persekutuan harus ada yang namanya pengajaran. Kemudian yang kedua, persaudaraan. Ya, dan marilah kita, Ibrani 10, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada persaudaraan. Jadi saya kagum dengan komunitas ini, Pak, Bapak, Ibu. Tiap hari ada yang ulang tahun selalu muncul. Mungkin karena pengaruh teknologi betul, tapi banyak juga orang yang pengaruh teknologi tidak memanfaatkan teknologi. Setiap hari ada ulang tahun diucapkan selamat ulang tahun. Kemudian ada ulang tahun pernikahan, diucapkan selamat ulang pernikahan. Itu bentuk dari sebuah persaudaraan. Yang ketiga, nah ini satu hal ini. Jadi tanpa persaudaraan, eh, si tim Elm bilang salah satu dari 10 hal bodoh yang dilakukan orang Kristen yang menghambat pertumbuhan mereka adalah menjadi anak Tuhan kayak Lone Ranger. Jadi mau jadi jagoan sendiri, mau jadi paling hebat sendiri, nggak perlu tolongan orang lain, nggak bisa, saudara. Hidup itu perlu pertolongan orang lain, hidup itu perlu dorongan orang lain. Nggak bisa kita, wah saya bisalah jadi apa namanya pengkhotbah, merangkap WL, merangkap doa syafaat, sekaligus merangkap jemaat saya sekalian gitu kan. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, makanya berulang-ulang saya selalu dengan istri saya, kok persekutuannya yang terjadi ini luar biasa gitu loh. Nah, yang kedua, saudara, adalah pengajaran. Jadi tadi persaudaraan, kemudian pengajaran. Ya, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi bangunan tubuh Kristus. Kita bertumbuh di segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, Efesus mengajar kepada kita, kita harus saling mengajar, tetapi yang mengubahkan dan menumbuhkan. Bukan mengajar yang tidak mengubahkan, tetapi juga yang tidak menumbuhkan. Jadi kalau ada satu persekutuan, saya katakan kalau dia tidak mengubahkan, dia tidak menumbuhkan, saya mau katakan hati-hati.
ini belum tentu persekutuan yang dikehendaki Tuhan. Karena saya tahu banyak persekutuan di sana, banyak persekutuan di luar sana. Wah, asik. Apa namanya? Pujiannya asik. Persekutuan, tapi dia tidak mengajarkan kepada kita hal-hal yang menumbuhkan dan nah, pertumbuhan itu harus yang berkembang dan sehat, ya. Jadi di awal tadi saya katakan saya dibesarkan di sebuah lingkungan persekutuan, saya tetap bergereja. Dan di masa muda saya tetap bergereja, tapi saya terus terang saya dibesarkan di dalam sebuah persekutuan kampus dan juga di persekutuan pemuda interdenominasi. Jadi saya saya bertumbuh iman saya dari satu kelompok yang namanya KTB, kelompok tumbuh bersama. Jadi di situ ada pembimbingnya, kemudian ada anak-anak bimbingnya gitu, dan kita tumbuh bersama, kita saling belajar, kita saling mengajar. Dari situ sebetulnya itulah inti dari sebuah pengajaran. Saya tentunya dengan organisasi gereja tidak bisa seperti itu ya, tetapi saya belajar dari kehidupan masa lalu saya, masa muda saya dibesarkan di dalam sebuah komunitas, bukan gereja, tapi saya tetap beribadah gereja kalau hari Minggu. Tetapi saya banyak belajar hal-hal rohani justru dari luar gereja. Dan makanya secara denominasi saya nggak masalah dengan orang yang gereja tepuk tangan, bahasa roh apapun saya tidak masalah. Karena saya sudah biasa ketemu yang seperti itu. Nah, di sini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita perlu ada yang namanya pembimbing. Dalam hal ini mungkin kalau di gereja, Pak Niko, Pak Edi, Kohyo, kemudian ada pembimbing di mungkin kelompok koper, kelompok kompak, youth, itu ada satu hal yang harus kita kerjakan, saling membimbing, karena saling membimbing satu sama lain dan saling memberi contoh. Itu baru kita bisa bicara soal apa namanya tadi pengajaran itu. Kita lanjutkan penyembahan. Nah, Bapak Ibu, di awal tadi kan saya berulang-ulang katakan saya dibesarkan di lingkungan yang apa namanya dibesarkan kerohanian setumbuh di interdenominasi. Eh, Penyembahan bukan berarti satu pujian yang kalau saudara dengar ada praise and worship gitu ya. Bukan itu, bukan sekedar, tapi penyembahan adalah pengakuan dari kita bahwa Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Itu penyembahan. Jadi Tuhan adalah di atas segala-galanya, atas hidup kita. Tuhanlah segala-galanya di atas kehidupan kita. Itulah penyembahan yang sejati. Karena Alkitab Tawarim bilang begini, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kekudusan itu apa sih? Pertanyaan besar kan? Kalau orang kudus saya tahu. Tetapi kekudusan apa? Kekudusan adalah bukan bukan apa namanya kita mandi bersih, bukan. Kekudusan adalah hati yang kudus. Saudara nggak bisa nyembah Tuhan, kita nggak bisa nyembah Tuhan, kita nggak bisa menghormati Tuhan kalau kita masih ada kebencian, masih ada iri hati, masih ada apa namanya ketidakpercayaan dengan orang lain. Kita nggak bisa menyembah Tuhan. Kita pikat Tuhan katakan berhiaskan kekudusan. Nah, ini saudara, Mas Niko tolong digeser ke itu. Lagi. Nah, nih ya, saya bacakan ya. Ketika Anda mulai meninggalkan ibadah bersama, biasanya Anda juga sedang mulai meninggalkan komitmen-komitmen lainnya sebagai anak Tuhan. Katakan, nyatakan tanda bahaya. Saudara, saya punya teman
bilang begini, saya nggak mau ke gereja lah, nggak perlu ke gereja lah. Yang penting saya hidup baik. Saya nggak mau ke gereja, yang penting saya tidak menyakiti orang lain. Saya nggak mau ke gereja, yang penting saya tidak mencuri. Saya nggak mau gereja, yang penting saya tidak korupsi. Saya nggak mau ke gereja, yang penting saya tidak berzina. Saya nggak mau gereja, yang penting saya tidak mabuk-mabukan. Saya bilang, kalau engkau orang Kristen, kalau engkau tidak berzina, kalau engkau tidak mabuk-mabukan, kalau engkau tidak melakukan hal yang baik, kamu pasti akan ke gereja. Sebab orang memerlukan gereja saat tadi sebagai tempat persekutuan, tempat membangun iman, dan tempat kita menyembah Tuhan. Jadi hati-hati kalau kita sudah mulai meninggalkan ibadah bersama, ya mungkin kita punya komitmen-komitmen yang lain dengan Tuhan, saya nggak tahu komitmennya apa. Pasti kita mulai meninggalkan, hati-hati. Kalau di mobil itu ada nyala itu yang bulat pentung itu, ada tanda bahaya. Hati-hati kalau sudah mulai males-males ibadah, ya kan? Males-males baca firman Tuhan, males-males berdoa, males-males datang PWJ gitu ya. Hati-hati, hati-hati. Nah, kemudian yang keempat, saudara, saya mungkin nggak akan sepanjang yang waktu disediakan 1 jam. Kita akan melihat yang keempat adalah pelayanan. Ya, Yohanes 13, 34, 35 bilang begini, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu, demi tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Saudara, kalau ada kontok-kontokan, ada kurang paham, apa salah paham, bagi saya itu hal biasa. Tetapi kita tidak harus memusuhi. Betul? Mungkin kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan prinsip di antara kita, itu hal biasa. Tetapi kita tidak harus saling memusuhi. Tapi karena firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi di dalam persekutuan harus ada unsur pelayanan dalam ini memenuhi kebutuhan dan menjadi kesaksian, tapi dalam dipentingkan adalah saling mengasihi. Yohanes 17 yang tadi katakan ini, Yohanes 17 ayat 1 itu doa Tuhan Yesus untuk kita supaya bersatu. Ya, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin garis bawahi mengenai alasan kita bersekutu tadi. Yang pertama, persaudaraan ini penting. Kemudian, tapi persaudaraan yang mendorong dan meneguhkan. Kalau ada persaudaraan yang tidak mendorong dan justru menjerumuskan, hati-hati, itu bukan persekutu. Kemudian kita belajar harus ada pengajaran. Pengajaran adalah yang mengubahkan dan menumbuhkan. Kalau ada pengajaran yang tidak mengubahkan dan dia justru merendahkan kita, menurunkan kita, itu bukan alasan kita untuk bersekutu. Kemudian penyembahan. Penyembahan yang mengarahkan hati pada kemuliaan Tuhan. Bukan penyembahan untuk diri hebatan kita. Oh, jadi WL keren ya, jadi nyanyi keren ya, khotbahnya keren ya, doa syafaatnya mendayu-dayu keren ya. Itu bukan. Bukan itu yang dimaksud, yang membangun persekutuan kita. Nah, kemudian pelayanan yang memenuhi kebutuhan dan menjadi kesaksian. Saudara, banyak orang pelayanan tapi cari nama. Ya,
Banyak orang pelayanan tapi melupakan kiri kanannya, melupakan keluarganya. Saya punya cerita, saudara. Kira-kira hampir 15 tahun yang lalu, ketika saya masih tinggal di Bekasi, ada satu pemimpin kami, waktu saya gereja di GPI, ya, Petani. Pada satu sore saya selesai main tenis, kemudian saya pulang, saya jumpain anak kecil mungkin kelas 2, belum kelas 2, kelas satu gitu. Anak kecil perempuan, pakai celana pendek, celana dalam, pakai kaos singlet, saya tanya, kamu malam-malam maghrib-maghrib kok di sini? Mami mana? Mama mana? Sampai gitu. Mama ke gereja, om, katanya. Saya sedih, saudara. Saya sedih. Karena mamanya ke gereja, anaknya nggak terbengkalai apa ya. Saya nggak terurus. Jadi saya ingin kita semua yang ikut PWJ malam hari ini kita belajar. Ke gereja bagus, rajin ikut koper bagus, rajin ikut kompak bagus, pelayanan kor bagus. Tetapi ada satu hal yang kita harus perhatikan adalah keluarga kita. Jangan sampai kita mentereng di luar, tapi kita hancur di dalam. Ini hal yang sangat penting, harus kita dalami dan kita lakukan baik-baik, bahwa apalagi dengan kita membaik, ya, membaik itu saya pikir sebuah tagline yang luar biasa, meskipun saya juga sampai kadang-kadang kebalik belum hafal, tetapi menarik, ya, membaik. Jadi jangan sampai kita rajin beribadah, kita rajin persekutuan, rajin ikut PWJ, rajin penyembahan, rajin pelayanan, tetapi justru keluarga kita terbengkalai, tidak terurus, karena Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bilangnya kan, hendaklah kau menjadi saksiku di Yerusalem, di rumah kita sendiri. Kita harus menjadi saksi, menjadi saksi. Karena orang lain nggak tahu kita buat apa di rumah. Yang tahu istri saya, yang tahu anak saya, yang tahu anak-anak saya. Itu hal yang saya ingin tekankan kepada kita semua, bahwa persaudaraan, pengajaran, penyembahan, dan pelayanan harus menjadi satu kesatuan yang utuh, dan yang paling penting adalah keluarga kita. Selanjutnya, bagaimana caranya kita bersekutu? Kita sudah belajar alasan bersekutu, kemudian mengapa bersekutu. Kita harus, nah, ini Rick Warren bilang begini, tolong Mas Niko, page berapa itu ya? Nah, ya, betul. Kehidupan Kristiani lebih dari sekitar komitmen pada Tuhan. Kehidupan Kristiani juga meliputi komitmen pada keluarga Tuhan. Jadi kita tidak bisa hanya vertikal saja, ya. Kita tidak hanya vertikal saja, tetapi kita juga harus horizontal. Karena tingkat komitmen kita kepada persekutuan atau gereja lokal menunjukkan kasih dan komitmen kita terhadap keluarga Tuhan. Jadi saya bangga, sekarang saya jadi anggota komunitas GKMI Pengharapan. Jujur saya bangga, karena persekutuannya luar biasa, pembinaannya luar biasa, dan banyak hal lagi yang saya dapatkan sampai kadang-kadang saya dengar istri saya, kenapa saya nggak kenal GKMI Pengharapan dari dulu gitu. Tapi nggak apa-apa, supaya saya punya banyak. Karena sebenarnya kan saya kenal dengan Pak Anton dari kecil. Bahkan dia pernah datang ke rumah saya, cuman dia nggak nawarin saya kebaktian ke Pengharapan aja, jadi saya kebaktian yang lain gitu. Dan saya ketika datang ke Pengharapan pertama kali, saya ingat saya yang khotbah Pak Teo. Khotbah Pak Teo, keren amat khotbahnya.
apa namanya eh, slide-nya gitu kan. Saya terkagum-kagum, kemudian saya datang, Pak Edi langsung bilang, ada temannya Pak Anton, dikenalkan. Loh, ini ini jujur Pak, Bapak Ibu, saudara saya nggak dapatkan di gereja yang beberapa puluh pernah saya gereja itu. Dan saya sekarang saya bangga dan sebagai GKMI pengharap warga PKI Pengharapan. Lanjut Mas Niko. Nah, ini bersekutu itu perlu komitmen, ya. Saya lihat ini ketika saya menyiapkan ini, lihat ini saya ingat teman saya namanya Baja, ya. Bapak Ibu mungkin nggak tahu cerita ini. Baja ketika itu tanggal 23 Agustus ketika Om Dani berpulang, 23 Agustus kita pulang dari HUB, pulang bareng saya. Dia banyak, dalam jangka waktu yang pendek dia cerita banyak. Dia lihat GKMI Pengharapan itu nggak ada yang ngajak. Kalau saya kan ke situ aja pengen ketemu Pak Anton. Dia tidak ada. Dia kemana sama dengan saya, dia rupanya nasibnya. Dia kemana-mana, mana-mana. Kemudian lihat lewat, ih ada GKMI. Ini gereja apa gitu kan? GKMI gereja apa gitu. Kemudian dia datang ke GKMI. Dan saya yakin pasti disambut tidak seperti saya. Pasti sama dengan saya, disambut dengan luar biasa. Kemudian dia masuk, dia cerita sama saya nggak masalah Pak, apa nyanyi-nyanyinya, saya nggak masalah Pak, khotbahnya Pak. Tapi ini gereja, kok kelihatannya orangnya enak gitu loh Pak. Itu Baja ngomong sama saya, kalau malam hari ini Baja ikut mendengarkan PWJ ini, saya senang sekali. Dan saya pun berharap Mas Baja pun akan tumbuh di gereja ini. Saya berharap Mas Baja pun tumbuh di gereja dan satu saat dia akan, dan apalagi saya lihat tuh sering Mas Baja, saya belum di Utara, Mas Baja sering saya lihat ikut itu, dan saya yakin dia akan melayani bersama Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi komitmen bersekutu itu yang pertama, kita tuh memang harus lihat dulu, nggak bisa kita nggak lihat, kemudian kita harus datang, kemudian kita harus tumbuh bersama, dan yang terakhir kita harus melayani, bersama-sama dengan komitmen kita masing-masing, dengan keterbatasan waktu kita masing-masing. Ya kalau misalnya saya jam 7 kurang harus berangkat karena meskipun umurnya sudah sepuh tapi masih disuruh kerja gini kan. Jadi saya harus berangkat kerja, ya saya nggak bisa ikut doa pagi hari Rabu gitu. Masa di kereta saya nanti dengerin terus disuruh berdoa, nanti kereta bertobat semua, repot nanti. Jadi kemudian lanjut Mas Tiko. Ya ini Bapak Ibu, saya mengharapkan kita semuanya jangan hanya kencan mingguan dengan gereja, ya. Jangan tiap minggu datang terus pulang. Berkomunikasilah, apa namanya, ya dalam tanda kutip jangan jangan berbahasa basi lah. Karena ada Pak Jun kalau di sini. Kalau ada Pak Jun pasti ditawarin ikut kursusnya. Jadi jujur Bapak Ibu, saya ini nggak bisa nyanyi, saya tuh nggak bisa baca not. Tapi karena Pak Jun ngajak, ya sudah. Makanya kan kalau di kalangan paduan suara kan ada lagu favoritnya kan, Gandul Justin itu. Jadi sebetulnya saya nggak bisa, kali kalau Bapak Ibu ngasih saya partitur, ngasih partitur suruh nyanyi, ya saya nggak bisa nyanyi. Oh, saya nggak bisa baca do. Saya tahunya do sama dengan satu, tapi do itu seperti apa saya nggak ngerti. Makanya kemarin minggu lalu waktu saya jadi liturgos si siapa ada Christian, Om naik setengah Om, saya nggak ngerti naik setengah Chris, yang penting nyanyi ya begitu. Tapi apa namanya, saya senang dapat saya diberi kesempatan doa syafaat, ayo. Jadi soal pelayanan, saudara, Bapak Ibu, jangan berpikir kalau yang namanya pelayanan itu yang khotbah, ya, yang pelayanan itu yang doa syafaat, yang pelayanan itu yang apa namanya WR, apa sini liturgos, yang bahkan penerima tamu, itu bisa membuat orang akan kangen datang lagi ke harapan, apa ke pengharapan. Jadi kalau penerimanya tamu, halo selamat Pak datang, apa kabar? Apalagi kan di sini kan gereja kita nggak terlalu besar ya, jadi
masing-masing kita bisa kenal, pasti kangen. Saya punya pengalaman ketika saya di GKI Bogor, pulang ibadah kan biasanya kan salaman gitu ya Bu ya, salaman ya dengan apa pendeta dan jemaatnya apa majelisnya jejer gitu kan, salaman. Saya tuh jujur saya gampang tersinggung lihat orang salaman aneh-aneh. Dia salaman tangannya dengan saya, tapi mukanya kemana-mana, saya lepas saudara. Jadi dia salaman, tapi mukanya kemana? Ngomong sama sana, ngomong sama sini. Loh, ini ngomong apa sih? Tak lepas. Terus, titik. Nggak lah om lah, salaman sama saya, kok ngomong sama orang yang lain. Saya orangnya jujur saja, saya sampai teman dia di kantor kamu tuh Jawa, kok nggak kayak Jawa. Ya nggak apa-apa, emang saya begini ya. Mungkin karena Jawa pinggir laut ya. Tapi kemudian soal pelayanan itu nggak harus yang apa namanya, yang hebat-hebat. Saya waktu kuliah, saya punya kebiasaan dengan teman saya itu, jadi GKI itu kan dulu ada apa namanya buku nyanyian rohani dan pokoknya lagu rohani gitulah, buku-buku itu ya ditaruh di. Nah, saya punya kebiasaan yang menurut saya baik waktu itu. Setelah selesai ibadah, saya selalu ambil buku itu, saya kumpulkan di pinggir-pinggir gitu, mempermudah koster gereja. Dan itu saya senang karena diikutin anak-anak remaja. Akhirnya anak remaja pada ikut-ikutan selesai kebaktian dikumpul-kumpul. Dan itu saya pikir hal yang sederhana. Hal yang sederhana tapi kita bisa kan. Sekarang kan sudah nggak model buku, model slide, model layar. Jadi sudah nggak perlu itu. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa yang layani itu tidak harus yang jadi liturgos, tidak harus doa syafaat, tetapi penerima tamu itu ujung tombak loh. Penerima tamu itu ujung tombak. Ketika orang datang pertama kali disambut dengan hangat, saya percaya gereja ini bangunannya sudah ditingkat, sudah ditambah. Saya berdoa, nanti jemaatnya pun bertambah. Jadi kalau bangunannya ditambah, jemaatnya nggak bertambah ya, kenapa mesti kita tambah? Kenapa nggak kita yang ada saja gitu loh. Kita lanjutkan. Nah, ini hampir terakhir, Bapak Ibu. Hampir terakhir. Jadi untuk membangun komunitas yang sesungguhnya, kita memerlukan pertama kali adalah, saudara, saling jujur dan terbuka. Ya, kalau kita mau persekutuan apa gereja komunitas kita semakin baik, kita harus saling jujur dan terbuka ya. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Jadi jujur, saudara, saya mau cerita ini. Eh, Panitia Natal tahun ini ketuanya adalah Pak Handi. Itu saya nggak tahu tuh efek karena saya jujur dan terbuka atau enggak. Jadi sebelumnya saya sudah ditunjuk Pak Jun. Saya belum jawab Pak Jun. Saya kan dalam hati, saya kan juga kepengen kayak orang-orang liburan Natalan pergi sama istri saya gitu kan. Terus saya pengen ini gitu kan. Terus ketika tanggal 23 saya cerita ya. 23 waktu kita mau ke HOB, Pak Jun bilang, Pak Dwi nanti pas di HOB habis makan siang kita bicarakan ya. Saya diem aja saya. Iya Pak Jun diem aja. Ternyata waktu itu Oba berpulang dan Pak Jun nggak ada di sana. Terus jalan-jalan pas Pak Jun lupa. Terus Pak Andi telepon saya, WA saya. Pak Dwi, panitia disusun. Susun apa Pak? Saya nggak ngerti. Istri saya bilang, Papa jangan ke panitia dulu lah Papa. Papa orang baru. Saya harus mendengar suara istri saya dong. Karena dia penolong yang sepadan bagi saya. Nah, kemudian Pak Andi, saya cerita, Pak Andi saya jangan ketua. Tapi kalau saya mau jadikan panitia yang lain, bisa nggak apa-apa. Akhirnya Pak Andi bilang ke Pak Edi. Pak Edi bilang ke Pak Edi. Terus Pak Edi di grup kompak ditulis siapa yang mau jadi panitia. Ya pasti nggak ada yang mau. Tapi Pak Andi masuk. Saya bersedia. Karena saya udah bilang satu, saya bersedia kecuali jadi ketua. Loh malah dijadikan sekretaris merangkap bendara. Ini lebih dari ketua. Nah, jujur dan terbuka. Tidak boleh dalam sebuah persekutuan itu ada rasa ah kelihatannya di depannya baik-baik saja, tetapi di belakangnya kita tidak baik-baik. Jangan. Kalau ada persoalan, mari kita sama-sama selesaikan bersama karena orang bijak bilang tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Ya. Kemudian
saling percaya dan memegang rahasia. Saudara, pasti di dalam kehidupan kita, kita mungkin pernah cerita dengan teman-teman kita, ya kan? Misalnya, itu loh begini, itu loh begini. Ya sudah, ditangkap saja, diterima dulu. Jangan dikeber-keber. Kan saya percaya kok di dalam komunitas GKI Pengharapan ini pasti ada orang yang istri saya misalnya nggak suka dengan ini, dengan kalimatnya begini, ini pasti ada. Nggak percaya saya tidak ada, nggak percaya saya nggak ada. Tapi ketika dia cerita sama orang lain, ya sudah stop sampai di situ saja. Yang penting kita sama-sama tahu, tetap dan kita tidak menjadikan itu sebagai sebuah persoalan, menjadi sebuah persoalan yang mengganggu kepersekutuan kita. Ya saling perhatikan dan mendorong. Ya, Pak Edi itu menurut saya luar biasa, cepat banget. Ketika ada teman kita, saudara kita yang sakit, tes langsung diblas, langsung diblas. Ketika membangun kurang ini, ada Pak Pendeta dari Batu Petumpang datang mau dibelikan kacamata blas. Orang rebutan luar biasa. Orang rebutan bisa melakukan sesuatu untuk saling memperhatikan dan saling menolong, saling mendorong maksud saya. Jadi saudara, ini harus kita pertahankan dan harus kita tingkatkan. Komunitas GKI Pengharapan yang saling memperhatikan, saling mendorong, harus kita. Mungkin hal yang sepele kayak kemarin Mbak Dwi pulang dari Kudus bawa apa namanya kue semprong, itu kan hal yang menarik. Bahkan ada satu Pak Teo, mungkin saudara kalau yang nggak tahu saya ceritain. Pak Teo, Bu Yaya tiba-tiba bilang saya, Pak Dwi kasih saya apa namanya pia. Loh, saya nggak ngasih pia. Terus Mbak Dwi juga enggak, gitu-gitu. Saya bilang, berarti ada orang baik yang tidak ingin diketahui kebaikannya Bu Yaya. Jadi ini sifat-sifat apa kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ayo mari kita sama-sama apa namanya eh, pertahankan, kita kembangkan, kita tingkatkan supaya komunitas GKI Pengharapan betul-betul sebagai komunitas yang membaik. Nah, kemudian saling rendah hati dan mengampuni. Saudara, rendah hati sesuatu yang tentunya berbeda dengan rendah diri ya. Rendah hati, rendah hati adalah orang meskipun saya hebat, meskipun saya ini, ya sudah rendah hati saja. Tidak tidak perlu. Biarlah orang tahu bahwa kamu hebat, biarlah orang tahu bahwa kamu luar biasa, tetapi nggak perlu apa rendah hati, tidak rendah hati menurut saya itu sombong ya, sombong. Dan kalau ada teman yang salah, ya sudah diampuni. Ya sudah diampuni. Karena pasti namanya persekutuan, orang serumah dengan saudara kandung aja sering gesekan kok. Dengan istri aja. Saya dengan istri saya nggak pernah ribut, saudara. Tapi salah paham hampir tiap hari. Jadi kita harus saling mengampuni. Ya sudah selesai. Kalau mengampuni itu dilupakan. Mengampuni, kita harus pertahankan apa rasa rendah hati, kemudian saling mengampuni orang lain. Karena ini, bukankah kita setiap minggu berdoa Bapa kami kan? Ampunilah kami seperti kami mengampuni juga orang yang bersalah kepada kami. Pemahaman saya, kalau kita nggak ngampuni orang lain, ya kita nggak diampuni. Kan? Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Kalau kamu ngampuni orang lain 10%, diampuni 10%, kan? Seperti kami mengampuni orang lain. Jadi, ayo mari kita sama-sama belajar, kita saling rendah hati, saling mengampuni. Kemudian kuantitas dan kualitas waktu bersama, ya. Jadi adalah sebuah hal yang tidak mungkin ketika kita mengatakan kita bersekutu, terus apa namanya, tapi kita tidak pernah melakukan sebuah kegiatan bersama. Kita nggak pernah melakukan pertemuan bersama, atau seperti sekarang ini hari malam minggu, ya kan? Mungkin malam minggu banyak Bapak Ibu yang pengen jalan-jalan ke mall. Saya juga pengen nonton bola Persija Jepara lawan Persita Tangerang. Tapi ya sudah karena kita sudah komitmen ada satu waktu kita untuk bersama-sama belajar mengenai persekutu malam hari ini. Ya mari kita sama-sama belajar.
Ya kan, ke mall masih bisa besok pulang gereja. Ya, ke mall bisa besok besok sore, besok sore setelah kita pulang kerja kita istirahat, sore bisa ke mall. Tapi mari kita sediakan waktu bersama di antara kita. Oh, nggak lama kok, cuma 1 jam kok. Nggak kemana-mana lagi. Di rumah. Coba kalau harus ke gereja gitu. Kalau saya ke gereja, di gereja 1 jam rasanya rugi. Rugi perjalanannya Bapak Ibu. Ya kan? Tapi kalau di gereja habis kebaktian, terus ngobrol-ngobrol gitu kan. Kalau apa namanya, kebayar gitu loh. Kebayar perjalanannya. Dan saya sih kalau pagi sekitar 20 menit sudah sampai di gereja. Kalau Bapak Anton misalnya. Itu kan lumayan jauh. Dan nungguin lagi anak-anaknya ikut jut. Saya nggak ada yang ikut jut anak saya. Meskipun sekarang saya mau ajak lagi dia. Jadi Bapak Ibu, yang pertama saya ulangi, kita harus saling jujur dan terbuka. Kita harus saling percaya dan memegang rahasia. Ya, meskipun jujur, tidak ada terbuka, tidak ada rahasia di antara kita, bukan berarti semua rahasia kita beberkan. Kemudian saling memperhatikan, mendorong, saling rendah hati dan mengampuni. Kemudian kita harus menyediakan waktu kualitas, nggak harus kuantitas, ya kualitas. Nah, seorang hamba Tuhan namanya John Stott bilang begini, gereja adalah tubuh Kristus. Setiap orang Kristen merupakan salah satu anggota tubuh, sedangkan Kristus menjadi kepala yang mengendalikan setiap kegiatan yang dilakukan tubuh. Setiap bagian tidak mempunyai tugas yang sama, tetapi masing-masing diperlukan untuk melengkapi kegunaan dan kegiatan tubuh itu. Lebih dari itu, seluruh tubuh dijiwai oleh kehadiran Roh Kudus, itulah yang membuat tubuh itu satu adanya. Jadi saudara, kita jadi kembali ke depan tadi, kelahiran baru, kita dilahirkan dengan Roh Kudus, dengan kehadiran Roh Kudus, kita dipersatukan menjadi sebuah persekutuan yang indah, yang tidak ada lagi orang Tionghoa, tidak ada lagi orang Batak, tidak ada lagi orang Jawa, tidak ada lagi orang mana lagi, orang NTT. Kita semuanya adalah satu tubuh. Kita adalah satu tubuh Kristus. Kita adalah satu kesatuan di dalam roh. Ini paling akhir betul, saudara. Paling akhir. Nah, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, kalimat yang terakhir, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Surat ini ditulis sudah beberapa ribu tahun yang lalu. Waktu itu dibilang hari Tuhan yang mendekat. Sekarang saya percaya hari Tuhan pasti semakin dekat. Kalau kita tidak mulai rajin beribadah, kita tidak meningkatkan kualitas ibadah kita tidak tingkatkan kualitas ibadah kita, hati-hati. Jangan sampai ketika Tuhan datang, dia berkata, aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai ketika Tuhan datang, dia katakan, aku tidak mengenal engkau. Mari, itu kita bisa bangun dengan persekutuan. Dengan persekutuan yang baik, dengan persekutuan yang benar, jalan dan diri kita ada yang menjaga, ada yang mengontrol. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa persekutu itu penting, ya, persekutu itu penting. Dan kembali ke depan tadi saya bilang, ketika Tuhan Yesus mengubah kita menjadi kita lahir kembali, sudah nggak ada itu yang saya tuh nggak merasa Pak Jun itu Tionghoa kok. Pak Jun teman saya nggak. Pak Teo itu baik sekali sama saya. Makan bakso dikasih. Kalau deket saya susul tuh Pak. Dia lagi makan bakso di Enggal Rawamangun, tiba-tiba biasa saya.
sedang dienggal. Aduh, jauh. Kau deket aku nusul, Pak. Karena apa? Pak Tio sudah nggak merasa saya ini orang lain. Oma Ing bilang, kamu anakku. Saudara, betul. Tanya Bu Ing besok kalau percaya. Anakku, saya merasa sebagai satu keluarga, diterima. Saya dan istri saya diterima. Bahkan sering Ibu Nur bilang, aku kangen anakmu, Pak. Katanya. Anakku lagi sering pacaran sama pacarnya ke gereja, ke JPCC, Bu. Saya bilang, nanti saya ajak kalau. Pak Edi sering bilang, saya kangen GG, Pak. Ya, nanti Pak saya ajak kalau dia biar datang sama pacarnya sekalian dikenalin, Pak. Baik, baik, terima kasih. Saya hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya percaya yang sederhana ini berguna. Terima kasih. Silakan Anton. Terima kasih Pak Dwi. Boleh diatin untuk Pak Anton, silakan. Iya, terima kasih atas penjelasan yang komprehensif terhadap bersekutu ya, makna bersekutu dan bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada hal-hal yang sangat menarik ya, bahwa persekutuan yang ada dalam kehidupan orang Kristen seperti halnya yang sering kita ucapkan gitu ya, bahwa kita bersekutu di dalam Roh Kudus tidak hanya sesuatu yang terjadi pada saat sekarang ini gitu, tetapi pada masa lalu, pada masa mendatang juga dan bahkan selama-lamanya. Persekutuan yang am dan kudus gitu ya. Nah, untuk merespon ataupun juga ingin memberikan pertanyaan, tanggapan, apakah ada di antara Bapak Ibu? Silahkan, kita beri kesempatan. Sepertinya sudah sangat clear, Pak Dwi. Saya cuma mau komen aja. Oh ya, silahkan. Makasih ya Bisa. Pak Dwi untuk penyampaiannya. Karena selama ini kita merasa ya itu emang udah begitu gitu. Maksudnya nggak ada yang istimewa gitu dari kita. Tapi setelah mendengar dari Pak Dwi, ternyata apa yang kita lakukan itu ternyata istimewa buat orang lain. Jadinya ya kami bersyukur dan eh, supaya mengingatkan bahwa kita memang perlu terus saling mengasihi, saling bersatu satu sama lain, memperhatikan. Jadi selama ini kita pikir ya memang ya begitu, maksudnya bukan satu hal yang istimewa, bukan wah ini bersekutu gini-gini, nggak kepikir gitu sampai situ karena apa yang kita lakukan ya seperti memang ya begitu gitu, seperti saudara sendiri gitu. Setelah Pak Adi bicara jadi pikir oh ternyata emang eh, itu penting gitu, itu termasuk salah satu yang menjadi apa ya keistimewaan dari gereja kami. Makasih ya Pak. Gereja kita gitu maksudnya ya. Bukan gereja kami. I see. Ya, 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 Bu. Betul, Bu. Betul, Bu. Bu Lucy, makanya tadi di awal saya bilang berat kalau saya harus bicara bersekutu di GKMI Pengharapan gitu, Bu. Karena ya Ibu belum bilang tadi, ya memang harus seperti itu gitu loh. Jadi karena kita sudah biasa, kita tidak tahu bahwa yang kita lakukan memang harus seperti itu. Makin bingung, Ibu ya. Iya, Ya. kesaksian yang baik itu ya. Ya, saya juga pernah mendapatkan tanggapan yang sama sebetulnya, walaupun bukan warga GKMI Pengharapan gitu. Karena pada suatu kali kan ya ada teman yang tanya, kamu gereja di mana? Saya tunjukkan foto-foto gitu. Ini persekutuan ibadah yang kami lakukan gitu loh. Terus dia lihat-lihat gitu. Kayaknya itu bukan gereja deh itu. Kayak keluarga besar gitu. Jadi dia melihat ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Tapi orang itu tidak tinggal di Jakarta sih. Jadi itu yang menjadi nilai lebih yang kita bersyukur bahwa itu menjadi apa ya nilai yang perlu kita pertahankan gitu ya, nilai yang tadi sempat disinggung nilai membaik gitu ya, mengutamakan Tuhan dan lain sebagainya. Dan itu menjadi tagline yang senantiasa kita hidupi gitu. Ada yang lain lagi selain Penatua Lucy? Saya Maknya mau ini loh, maknya mau ngomong. Oh iya silakan Bu. Namanya
Saya itu sudah sendirian, diajak sama Pak Yoga. Jauhnya kayak gitu. Yang tak aboti juga gerejanya. Dia bilang, nanti dianterin sopirnya kalau mau beribadah. Lawang perjalanannya aja kadang-kadang 2 jam sekali jalan. Saya jadinya malesnya walaupun sendiri, saya tetap tinggal di rumahku sendiri. Karena abot gerejone, Pak. Abot ketemu temen-temen gitu loh. Ya begitu itu. Iya, syukurlah. Ya, itu tambahanku. Iya, Saya makasih. mau menyambung sedikit, Pak Anton. Ya, silakan Ibu. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Pak, pada Pak Edi dan Bu Tita serta semua majelis gereja penatua GKMI Pengharapan ya. Meskipun saya sampai saat ini saya kan sudah 2 tahun setengah di GKMI Pengharapan. Meskipun belum status saya tuh masih status simpatisan karena saya tidak bisa memberikan surat apa dari Mojokerto ke Jakarta tuh gereja saya tidak mau memberikan surat. Jadi nggak apa-apa. Saya meskipun saya dianggap simpatisan saya terbantu dalam waktu saya sakit, waktu saya ada masalah, semua itu seperti saudara, melebihi dari saudara kandung saya yang banyak peduli kepada saya. Amin. Saya itu, saya rasakan tuh sebelum saya beribadah di GKMI, saya beribadah di MOI ya, di GSJS, itu nggak ada asam, masuk-masuk sendiri, pulang-pulang sendiri. Terus saya itu sampai mikir kalau saya itu suatu waktu sakit atau meninggal, saya itu lapor ke siapa gitu. Ternyata saya berada di GKMI Pengharapan itu bukan secara kebetulan. Saya percaya itu karena rencana Tuhan ya. Saya bertemu dengan Ibu Vivi, menantunya Bu Linda itu ketemu di Pasar Mandiri Semarekon. Padahal saya juga tidak kenal. Terus akhirnya omong-omong dia ngajak saya ke GKMI Pengharapan. Terima kasih atas bantuan semuanya, bantuan doa serta yang saya yang nggak habis pikir itu mereka tuh seperti saudara gitu loh. Pada saudara kandung saya yang di Mojokerto di Surabaya itu kok saya sakit nggak peduli meskipun saya waktu itu di Mojokerto ya. Pada yang ini yang di Jakarta itu saya itu bukan siapa-siapa ya. Kan yang memang kebanyakan di GKMI Pengharapan itu kan kebanyakan mereka kan bersaudara semua ya. Saya kan bukan saudara mereka ya, tetapi saya itu seperti saudara mereka peduli gitu loh. Terus perhatian banget itu yang nggak saya bisa temui di tempat gereja lain. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu Maria. Saksian yang baik dan biarlah gereja kita senantiasa menjadi berkat ya. Tapi ya berhubung waktu sudah larut ya, kita bersyukur untuk persetujuan pada sore atau malam hari ini. Kita akhiri dalam doa kita dan kita minta kesediaan Pak Edi ya untuk tutup dalam doa. Iya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama. Dan terkhusus bagi Pak Dwi yang menyampaikan materi, bukan hanya sekedar baik saja materinya, tetapi juga mengungkapkan akan isi hatinya, bagaimana sesungguhnya bersekutu dan tinggal bersama di keluarga besar kayak Pengharapan. Kiranya kami semakin terberkati dengan materi ini dan kami belajar terus menajamkan akan bersekutu di dalam kehidupan bergereja kami. Kiranya kami juga mengurangi akan menghilangkan akan kekurangan-kekurangan yang ada sehingga persekutuan ini boleh semakin baik dan semakin membaik di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap kami agar dimampukan bersekutu di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.